Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peradaban abad pra-Islam, yaitu masa sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akan melihat seperti apa kondisi masyarakat Arab pada masa itu, bagaimana sistem sosial, budaya, dan kepercayaan, serta apa yang kemudian menjadi latar belakang munculnya ajaran Islam. Jadi sebelum Islam lahir, wilayah Jazirah Arab sudah dihuni oleh berbagai suku bangsa. Secara geografis, Jazirah Arab terletak di antara tiga peradaban besar dunia, yaitu Bizantium di barat laut, Persia di timur laut, dan peradaban Mesir di barat daya. Meskipun dikelilingi oleh bangsa besar, bagaimana wilayah Arab terdiri dari padang pasir luas, tandus, dan kering. Karena kondisi alam ini, masyarakat Arab hidup berpindah-pindah atau nomaden, terutama untuk mencari sumber air dan padang rumput bagi ternak mereka. Namun jangan salah, meskipun hidup di padang pasir, masyarakat Arab sudah memiliki struktur sosial, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dipegang kuat oleh tiap suku. Struktur sosial masyarakat Arab pra-Islam didasarkan pada sistem kesukuan atau ashabiyah, yaitu solidaritas kelompok yang sangat kuat. Setiap orang merasa terikat pada sukunya. Mereka akan membela anggota suku tanpa memandang benar atau salah. Hal ini yang membuat sering terjadi peperangan antara suku yang kadang berlangsung selama puluhan tahun hanya karena masalah kecil. Di sisi lain, sistem kesukuan ini juga menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi di dalam suku. Ada pembagian kelas sosial yang cukup jelas. Yang pertama itu ada kaum bangsawan atau kepala suku, yang kedua orang merdeka biasa, yang ketiga budak, dan yang keempat orang asing yang bergantung dengan suku lain. Perempuan pada masa itu memiliki kedudukan yang rendah. Banyak tradisi yang merugikan perempuan, seperti praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap membawa aib bagi keluarga. Dari sisi kepercayaan, masyarakat Arab pra-Islam menganut politeisme, yaitu menyembah banyak dewa dan berhala. Ka'bah di Mekah yang kelak menjadi pusat ibadah umat Islam pada saat itu justru dipenuhi dengan lebih dari 300 berhala. Setiap suku memiliki berhala sendiri dan mereka mempercayai bahwa berhala-berhala itu bisa memberi keberkahan, melindungi, atau bahkan menentukan nasib mereka. Setiap penyembahan berhala ini ada juga kelompok kecil yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan disebut Hanif, seperti Zaid bin Amr. Ada juga sebagian kecil masyarakat Yahudi dan Nasrani yang tinggal di wilayah tertentu, terutama di Yaman dan Najran. Namun secara umum masyarakat Arab hidup dalam masyarakat yang disebut jahiliyah. Bukan berarti bodoh dalam arti tidak berpendidikan, tapi lebih kepada kehidupan yang gelap dari segi moral dan spiritual. Meskipun dikenal dengan istilah masa jahiliyah, masyarakat Arab sebenarnya cukup aktif dalam bidang ekonomi. Mereka berdagang ke berbagai wilayah termasuk Syam, Yaman, dan Persia. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan penting karena letaknya strategis di jalur perdagangan internasional. Khalifah-khalifah dagang membawa rempah, kain, perhiasan, dan hasil bumi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam bidang sastra, masyarakat Arab dikenal dengan kemampuan mereka dalam berpuisi. Puisi pada masa itu menjadi media untuk mengekspresikan keberanian, kebanggaan suku, kisah cinta, bahkan ejekan terhadap musuh. Beberapa penyair terkenal dari masa pra-Islam diantaranya adalah Imru al-Qais, Antarah bin Sayyad, dan Zuhair bin Abi Sulma.
Karya-karya mereka dikenal dengan sebutan mu'allaqat, yaitu puisi yang digantungkan di dinding Ka'bah. Karena dianggap memiliki nilai sastra yang sangat tinggi, secara politik wilayah Arab pra-Islam tidak memiliki pemerintah yang terpusat. Masing-masing suku berdiri sendiri dan pimpinan oleh kepala suku yang disebut syekh. Namun ada beberapa kerajaan kecil di pinggiran Arab, seperti yang pertama ada kerajaan Himyar dan Saba di Yaman. Yang kedua ada kerajaan Ghassan di utara yang berhubungan dengan Romawi. Yang ketiga ada kerajaan Lakh dan Hira yang menjadi suku Persia. Ketiadaan kekuasaan besar yang menyatukan bangsa Arab membuat mereka mudah terpecah-pecah dan sering berperang antara suku. Dari semua hal tadi kita bisa melihat bahwa peradaban Arab pra-Islam memiliki dua sisi. Di satu sisi, mereka memiliki kebudayaan yang maju dalam hal bahasa dan perdagangan. Namun, di sisi lain, mereka terpuruk secara moral dan spiritual. Kehidupan yang penuh kesukuan, peperangan, dan penyembahan berhala menunjukkan bahwa masyarakat saat itu sedang membutuhkan pedoman hidup yang benar. Dan di saat seperti itulah Islam hadir membawa perubahan besar. Islam datang tidak hanya untuk menghapus berhala dan menyatukan suku-suku Arab, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, persaudaraan, dan peradaban yang berlandaskan tauhid. Jadi, kita simpulkan bahwa peradaban pra-Islam adalah masa persiapan menuju kebangkitan spiritual dan moral yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.